Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Muji Rahayu, BP 2010621034. Saya berasal dari kelas Teknologi Penetesan dan Pemuliaan Ternak Unggas 01. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah mesin tetas dan macam-macam mesin tetas. Baiklah, terlebih dahulu kita masuk apa itu penetasan. Penetasan merupakan suatu proses perkembangan embrio di dalam telur hingga menetas, yang bertujuan untuk mendapatkan individu baru. Cara penetasan terbagi atas dua, yaitu penetasan secara alami dan penetasan secara buatan. Penetasan secara alami adalah suatu proses menetaskan telur fertil yang dirami oleh seekor induk ayam selama 21 hari untuk menetaskan menjadi anak ayam. Kemudian penetasan buatan adalah suatu usaha menetaskan telur dengan bantuan alat yang dibuat dengan fungsi menyerupai induk alami sehingga dapat menetaskan telur secara bersamaan dengan jumlah yang banyak. Sejarah perkembangan mesin tetas buatan. Pertama, di Mesir. Aristoteles 400 tahun sebelum Masehi, telur unggas ditetaskan dengan menimbun kotoran sapi di sekitar telur di dalam tanah. Cara ini diturunkan dan dirahasiakan dari generasi ke generasi. Daya tetas cukup baik, upahnya penetas harus mengembalikan 2 anak ayam atau titik 3 butir telur yang ditetaskan. Cara ini dikembangkan terus oleh penetas di Mesir. Kemudian yang kedua yaitu di Cina. Sudah diketahui pada 264 sebelum Masehi. Cara ini banyak dikembangkan di Asia Tengah, di Asia Tenggara dan di Filipina. Sumber panas digunakan yaitu dari batu bara. Dalam basket tempat telur dapat ditemukan bermacam-macam telur ayam, 600 butir telur ayam, 400 butir telur itik, dan telur angsa sebanyak 175-200 butir. Daya tampung dapat menampung telur ayam sebanyak 1.200 telur dengan metode Cina ini. Kemudian yaitu yang ketiga di Eropa. Cara yang ada di Cina dan Mesir ditiru untuk dilakukan di Eropa, tapi iklim berbeda sehingga menghasilkan daya tetas yang rendah. Raja Frederick II memanggil 2 ahli penetasan dari Mesir untuk membuat penetasan di Florence. Dari 144 butir yang menetas, 61 ekor anak ayam. Cara ini selalu diperbaiki namun tetap mempunyai daya tetas yang rendah. Reaumur 1749 mengatakan bahwa menggunakan prinsip fermentasi kotoran sapi yang mengeluarkan panas. Yang keempat itu di Amerika. Penetasan pertama kali dipatenkan di Inggris pada tahun 1844. Penetasan dengan mengalirkan air yang sudah dipanasi dengan batu bara berkembang sebanyak 10-12 kali. Perkembangannya cukup pesat. Oleh Persatuan Peternak Unggas, dipatenkan oleh 3 perusahaan besar untuk komersial diperjualbelikan seperti Novelli, Eclipse, dan White Mountain. Pada tahun 1900 sampai 1995, sebanyak 50 jenis penetasan dipromosi, yaitu 100.000 butir. Ada kapasitas kecil di bawah 200 butir untuk peternak kecil. Yang kelima itu di Indonesia, bertempat di Bali. Penetasan dengan gabah belum diketahui pasti kapan mulai berkembangnya. Diperkirakannya datangnya dari Cina, dibawa bersamaan dengan datangnya pedagang Cina. Prinsip menggunakan gabah ini yaitu gabah yang sudah dipanasi, dijemur yang dianyah sebagai sumber panas bagi telur yang baru menetas. Hari ke-1 sebelum telur dimasukkan dalam kantong penetasan, telur dan gabah dipanaskan dengan sinar matahari. Lamanya tergantung suhu yang diinginkan. Sampai ke hari ke-4, telur diletakkan selang-seling di antara gabah dengan telur yang umurnya berbeda, sehingga terjadi transfer panas dari umur tua ke umur yang muda.
Pembalikan dilakukan 3 kali sehari menjadi suhu panas telur konstan. Pada hari ke-25, telur itu dipindahkan ke meja penetasan, ditutup dengan karung goni agar suhu tetap konstan. Telur dibalikkan 3 kali sehari. Sumber panas yang didapatkan dari metabolisme embrio itu sendiri. Pengecekan suhu telur, menempelkan telur pada kelopak mata. Pengecekan telur yang berlembaga dilakukan hari kedua dan hari kelima setelah telur ditetaskan. Pemasukan telur baru 3 hari sekali sesuai pasaran, memudahkan menjual anak itik atau DOD. Itik menetas 28 hari, seksin dilakukan 1 hari setelah menetas. Melihat kelamin sekunder jantan pada kloaka. Penetasan gabah banyak terdapat di Mengwi, Kediri, dan di Gianyar. Adapun macam-macam dari mesin tetas yaitu, yang pertama, mesin tetas manual adalah mesin tetas yang bekerja dengan sistem mesin sederhana, di mana sebagian besar terdiri dari ruang atau wadah tempat telur dan sumber panas tanpa komponen lainnya yang sangat cocok untuk skala produksi ayam, anak ayam, atau anak itik dalam jumlah kecil atau rumah tangga. Biasanya kapasitas sekitar 200-500 butir telur per unit. Sumber panas biasanya berasal dari bahan sederhana dengan biaya terjangkau seperti lampu minyak atau petromang yang berbahan bakar minyak tanah atau tungku api yang berbahan bakar seakan padi, di mana sistem pengontrolan kualitas telur masih dilakukan secara manual dengan membuka tutup ruang penetasan untuk pemeriksaan setiap hari, di samping proses pemutaran telur dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Yang kedua yaitu mesin tetas semi otomatis, merupakan perkembangan dari mesin tetas manual, di mana komponen dan perlengkapannya lebih unggul daripada mesin tetas tradisional atau manual, termasuk dengan kapasitasnya juga lebih besar yaitu sekitar 200-700 butir telur dan dilengkapi wadah telur yang dipasangkan tuas pemutar manual. Bahkan ada peternak yang menggunakan tipe mesin tetas ini dengan kapasitas lebih besar yaitu mencapai 1000-1200 butir telur yang dilengkapi dengan alat pengatur suhu dan kelembapan. Ada pula mesin tetas semi otomatis yang dilengkapi lagi yakni dengan memakai panas kawat buatan pabrik. Yang ketiga itu mesin tetas otomatis, merupakan mesin tetas yang memiliki sistem kerja dan kelengkapan komponen yang lebih mutakhir dibandingkan dengan kedua mesin tetas terlebih dahulu, di mana terdapat pengatur suhu dan kelembapan yang bekerja digital dan serba otomatis. Di samping bagian dalam mesin sudah ada pembeda antara setter atau ruang pengeraman dan hatcher yaitu ruangan penetasan. Kapasitas mesin tetas otomatis bisa mencapai antara 1000 sampai 5000 butir telur per unit. Adapun keunggulan penggunaan mesin tetas ini, yang pertama yaitu tingkat keberhasilan telur yang ditetaskan lebih besar yaitu 80%. Yang kedua yaitu penetasan telur dapat dilakukan terus-menerus tanpa terganggu oleh perubahan cuaca karena telur ditempatkan di ruangan yang khusus. Yang ketiga yaitu daya hidup anak ayam atau itik hasil penetasan dengan mesin tetas lebih tinggi disebabkan perubahan suhu dari dalam telur ke lingkungan luar telur tidak terlalu ekstrim. Yang keempat yaitu di indukan ayam atau itik dapat terus-menerus melakukan produksi dan reproduksi tanpa perlu terganggu dengan kewajiban mengerami dan memelihara anaknya. Yang kelima yaitu kontrol terhadap kualitas telur lebih mudah dilakukan, di samping dikontaminasi bakteri dan jenis kuman lainnya lebih kecil karena sebelum dimasukkan ke dalam mesin tetas terlebih dulu telur disimpan di ruangan pendinginan khusus. Baiklah, mungkin hanya sekian dari penjelasan video saya ini tentang sejarah mesin tetas dan macam-macam mesin tetas. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.